Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan dan kenikmatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subuh pagi hari ini Ahad ketiga, saya ingin menyampaikan tentang materi seputar kurban dan permasalahannya. Materi ini review, mengulang beberapa kali disampaikan tahunan untuk mengingatkan kembali kita pemahaman tentang kurban. Mudah-mudahan kita paling tidak meningkat pemahaman kita tentang itu. Dan materi sudah di-share di grup ya, insyaallah bisa dibaca di sana. Materi ini 17 halaman, saya ambil singkat-singkat yang pokok-pokok saja. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mengenal syariat kurban itu sejak kecil. Mari kita bahas kembali tentang kurban itu. Kurban itu berasal dari bahasa Arab qarraba yuqarribu kurbanan, yang artinya pendekatan diri. Dalam istilah agama berarti usaha untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, yang realisasinya diwujudkan dengan menyerahkan sebagian nikmat yang telah diterima dari Allah Subhanahu wa taala untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban itu adalah pendekatan diri kepada Allah. Wujudnya adalah dengan menyembelih kurban di hari raya Idul Adha. Saya kira paham semua tentang ini. Sejarah kurban, Bapak Ibu sekalian, disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-27. Watslu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aftulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Artinya ceritakan kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil. Menurut agama yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari seorang dari mereka berdua yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain yaitu Qabil. Kemudian Qabil berkata, aku pasti membunuhmu. Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang takwa. Surah Al-Ma'idah ayat 27. Para mufassir, para ahli tafsir menjelaskan bahwa kedua anak Adam itu, yaitu Qabil dan Habil, maka melakukan kurban dengan memberikan hasil tanamannya yang jelek-jelek. Qabil itu seperti itu, sedangkan Habil berkurban dengan menyembelih seekor kambing yang baik. Dari informasi itu dapat kita ketahui bahwa kurban telah dilakukan jauh sebelum Nabi Ismail itu sendiri, yaitu sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi pengorbanan Habil yang diterima, pengorbanan Qabil ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sejarahnya ya. Nah, kemudian dasar perintah kurban. Ibadah kurban menjadi syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan firman Allah surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Al-Kautsar kita sudah hafal, ayat surah ke-108 ayatnya 1 dan 2. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Beriringan Bapak Ibu, salat dan kurban beriringan ini. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Yang kedua, di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat ke-36 Allah berfirman, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair
fadhkurusmallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Kata Allah, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian daripada syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak daripadanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelih dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh mati hewan itu, maka makanlah sebagian dan berikanlah makan orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta dan orang yang meminta. Demikianlah kami menundukkan unta-unta itu kepadamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Jadi dijelaskan di dalam surah Al-Hajj ayat 36. Kemudian yang agak lebih keras lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Man kana lahu sa'atan wa lam yudhakhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mendapatkan keluasan rizki untuk berkorban, maksudnya, tetapi ia tidak berkorban dengan menyembelih binatang, fala yaqrabanna musallana, maka kata Rasulullah, janganlah mendekati tempat salat kami. Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan Abu Hurairah. Hadis ini sahih. Jadi sampai segitunya orang yang enggan berkorban tapi punya kemampuan itu, kata-kata sindiran dari Rasulullah adalah fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat salat kami. Kira-kira apa itu maksudnya? Ya paling tidak dalam kategori itu jangan dekat-dekat sholat kami itu diibaratkan Rasulullah adalah hampir ya mendekati orang munafik. Hadirin, hukum kurban sekarang itu tentang anjuran kurban dan pemahaman tentang kurban. Bagaimana sih hukumnya berkurban itu? Orang yang pernah bernazar untuk berkorban, wajib baginya melaksanakan nazar itu. Misalnya ada seseorang yang bernazar, nanti Idul Adha saya kurban, dan nazarnya itu memang betul-betul nazar, maka wajib dilaksanakan nazarnya itu. Kata Rasulullah, man nazar ayyuti Allah falyutihu wa man nazar ayyasiyahu fala ya'sihi. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka penuhilah nazar tersebut, dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan memaksiati Allah. Itu hadis Bukhari nomor 6696. Jadi yang pertama, orang bernazar hukumnya wajib. Yang kedua, orang yang mampu atau kaya dan mampu menyembelih hewan kurban adalah hukumnya wajib sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di atas. Ini ketentuan ulama ya. Jadi kalau orang yang dianggap mampu, maka menyimak ayat-ayat dan hadis tadi, maka hampir mendekati wajib lah seperti itu. Nah, sedangkan bagaimana menurut para ulama? Ada beberapa kriteria untuk menggolongkan seseorang itu mampu, kaya atau tidak. Poinnya kurban itu sangat dianjurkan. Lalu bagaimana mampu itu menurut pengertian ulama? Menurut sebagian ulama, jika seseorang itu telah memiliki uang senisab zakat, jadi kalau uang itu orang itu memiliki uang senisab zakat yang sekarang itu setara dengan 85 gram emas dan cukup 1 tahun nisab itu, maka dia dihukumi mampu dan wajib kurban. Sedangkan menurut ulama yang lain, seseorang itu digolongkan kaya atau mampu adalah orang yang mampu membeli hewan kurban sekalipun dengan berhutang asal nanti dapat melunasi hutangnya. Ini terlalu berlebihan ya. Ini terlalu berlebihan. Terlepas dari hukum kurban, seyogyanya orang yang mempunyai kemampuan berkurban hendaknya mau melaksanakan ibadah kurban berdasarkan fastabiqul khairat dalam rangka mentaati Allah dan ittiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kembali kepada kita ini mampu atau tidak. Kita tidak bisa menghukumi orang per orang, karena orang itu kan tidak bisa dilihat dari jembelegernya saja ya. Jembelegernya pakai jas kemana-mana, ternyata mohon maaf utangnya banyak, lo kan bisa begitu kan ya. Misalnya ya, itu seperti itu tidak bisa dinilai. Jadi yang menilai kurban itu adalah Allah dan diri kita yang tahu kemampuan kita.
Jadi kita jangan menyindir, ngeritik orang lain, sampean itu enggak korban. Kita kan enggak tahu kondisinya dia. Kita tidak tahu kondisinya dia. Kita hanya menilai jemelegernya saja. Nahnu nahkumu bidzawahir. Kita ini melihat apa yang nampak saja, yang tidak nampak kan enggak tahu. Iya kan? Apalagi di Muhammadiyah itu sekarang dianjurkan korban yang dikalengkan, yang namanya lazismu itu, yang rendangmu dan sebagainya itu. Orang nggak tahu orang korban di Muhammadiyah, sudah transfer gitu aja, nggak tahu korbannya di mana. Itu untuk disimpan, dikalengkan, disimpan, dibawa ke bencana alam, bahkan kemarin dibawa ke Palestina dan sebagainya, itu yang rendangmu itu. Jadi kan sewaktu saat ada bencana dia bisa langsung, nggak usah orang masak, langsung dimakan bisa. Itu. Jadi kita tidak usah menilai orang lain. Dan jangan menilai kemampuan orang lain. Orang itu korban, jangan ya. Mari kita mencukupkan diri kita sendiri, karena kita tidak tahu kesulitan orang. Poinnya kalau kita ada kemampuan, mari kita ikhtiar untuk berkorban. Hikmah berkorban, hadirin, berdasarkan ayat 37 surah Al-Hajj ya, bahwa kurban itu merupakan realisasi takwa. Wujud takwa seseorang itu ya kurban itu. Dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Hajj ayat 37, Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum dzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu yang dijadikan kurban sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Allah tidak butuh itu semuanya. Tetapi ketakwaan daripada kamulah orang yang berkurban itu yang dapat mencapainya. Demikian Allah telah menundukkan untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepadamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi bukan kurbannya, bukan darahnya yang dinilai oleh Allah, tapi ketaatan kita melaksanakan kurban itulah yang dinilai oleh Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi, saya baca terjemahannya, panjang hadisnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, tidak ada satupun perbuatan manusia dari suatu perbuatan pada hari raya Nahr, hari raya Idul Kurban, yang lebih disukai oleh Allah daripada mengalirkan darah atau menyembelih kurban maksudnya. Ini Aisyah bersabda seperti itu. Sesungguhnya orang yang berkurban itu akan datang pada hari kiamat dengan membawa tanduk, bulu dan kuku binatang kurban itu sebagai bukti. Sesungguhnya darah yang mengalir itu lebih cepat sampainya kepada Allah daripada jatuhnya darah itu ke tanah. Maka berbuatlah sebaik-baiknya dengan berkurban, dengan mensucikan diri atau ikhlas. Jadi kambing dipotong, darahnya belum sampai ke tanah itu, kata riwayat ini, darah yang mengalir itu lebih cepat sampainya kepada Allah. Takwa kita itu lebih cepat nilainya kepada Allah sebelum darah itu menetes di bumi. Kurang lebih seperti itu, saking betapa menunjukkan ketaatan seseorang kepada Allah. Ya, sekarang macam-macam binatang yang bisa dijadikan kurban. Hewan yang dapat dijadikan kurban itu adalah binatang ternak, sebagaimana surah Al-Hajj ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Di dalam ayat ini disebutkan bahimatul an'am, ya. Bahimatul an'am itu yaitu hewan ternak yang dijadikan kurban itu. Yang termasuk dalam pengertian hewan ternak itu di kalangan ulama menyebutkan bahwa binatang ternak itu adalah unta, sapi, kerbau termasuk sapi ya, golongan sapi, kambing termasuk domba dan biri-biri. Nah,
Inilah yang dicontohkan kalau ayatnya hanya menyebutkan binatang ternak. Yang dicontohkan oleh Ismail, oleh Ibrahim, domba. Yang dicontohkan oleh Rasulullah, zaman Rasulullah, domba dan juga unta. Jadi seperti itu. Nah, tentang keutamaan hewan mana yang disembelih untuk kurban, karena di dalam Al-Quran disebutkan secara umum, apakah lebih afdol kambing atau domba atau lebih afdol sapi, ya, kadang-kadang berdebat kita seperti itu. Apakah lebih afdol mana tentang keutamaan itu? Maka para ulama memberikan pendapat dengan fahamnya masing-masing. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa unta lebih utama dengan argumentasi karena harganya unta lebih mahal dibandingkan dengan harga binatang ternak yang lainnya. Paling enggak kan keluar uang lebih banyak, menunjukkan ketaatannya kepada Allah, itu kira-kira. Sedangkan menurut ulama Malik, ya, ulama di bawah mazhab Malik menganggap kambing lebih utama karena kambing atau domba dijadikan hewan kurban oleh Nabi Ibrahim sebagai ganti Ismail. Nah, itu menurut ulama-ulama dalam Imam Malik. Tapi menurut ulama-ulama di dalam mazhab Hanafi berpendapat yang lebih banyak dagingnya adalah yang lebih utama. Jadi ini berbicara tentang kemanfaatan. Kalau tadi unta berbicara tentang pengorbanan orang yang keluar lebih banyak uang, yang kedua berbicara tentang contoh yang diberikan oleh Ibrahim, dan yang ketiga ini contoh efek kemanfaatan, yang penting dagingnya banyak kan, itu mau kambing mau dan sebagainya seperti itu. Nah, maka kita tidak perlu mempertentangkan hewan mana yang lebih utama untuk disembelih sebagai hewan kurban, karena yang dinilai bukan hewan itu, tapi ketaatan orang yang berkurban kepada Allah itu yang jauh lebih penting daripada sekedar fisik daripada hewan itu. Kita tidak perlu mempertentangkan. Kalau saya kambing sesuai sunnah, wah enggak saya sapi, biar lebih banyak dagingnya. Nanti kan debat kusir kan. Boleh mau kambing monggo, tidak apa-apa. Mau sapi monggo, tapi nggak usah berdebat berlebihan. Karena yang dinilai bukan kambing atau sapi, yang dinilai adalah ketakwaan kita kepada Allah. Mau sapi, mau kambing, tapi ini ayam ya keterlaluan Pak ya. Iya, gitu. Gitu. Ada yang seperti itu. Gimana Pak kalau korban ayam 5? Ya belum ada contohnya, ulama gak berpendapat seperti itu ya. Jadi Allah menyebutkan secara umum terhadap binatang ternak tersebut. Hal itu mengandung kemudahan Bapak Ibu. Kenapa di ayat itu hanya disebutkan hewan ternak? Kan tidak semua tempat mudah cari kambing loh Pak Bu, ya. Dan tidak semua tempat mudah cari sapi. Di satu tempat cari kambing susah, sapi banyak. Di suatu tempat sapi susah, kambing banyak. Inilah biar keluasan syariat Islam itu mudah untuk diterapkan. Itu. Nah, sekarang kriteria hewan kurban. Singkat aja. Ini matahari terbit jam 5.35. Prinsipnya binatang yang disembelih untuk kurban hendaknya yang baik dan tidak cacat. Maka Bapak Ibu panitia kurban nanti dilihat kalau beli sapi atau kambing tidak boleh cacat ya. Karena para Rasulullah sudah mewanti-wanti ini, mau dipersembahkan untuk mengorbankan ketaatan kita kepada Allah kok yang tidak baik kan, begitu kan. Maka yang baik, jadi yang baik dan tidak cacat. Pada hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi berkurban dengan menyembelih kurban yang kambing yang bagus dan enak dipandang. Ya, dari hadis Rasulullah, dari Anas semoga Allah meridhoinya berkata bahwasannya Nabi SAW telah berkurban dengan 2 ekor kibas. Kibas tahu Pak ya, domba yang besar yang enak dipandang mata, lagi mempunyai tanduk. Beliau menyembelih sendiri dengan membaca basmalah dan bertakbir. Ya, kalau Rasulullah domba ya saya domba ya monggo, tapi jangan berdebat domba lebih utama, sapi lebih utama, jangan. Yang nilai itu loh Allah, bukan kita. Ya, yang nilai itu Allah, keikhlasan kita yang dinilai. Nah, kemudian kenapa harus baik? Karena di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 92 Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian yang sempurna kepada Allah
sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi kalau seseorang ingin berbakti kepada Allah itu harus memberikan harta atau sesuatu yang dia cintai. Jangan sampai dia sendiri nggak mau diberikan orang lain. Hati-hati Bapak Ibu, ada makanan yang kita sudah nggak mau dikasihkan orang lain. Ini kena ayat ini, ya. Jadi kalau memberikan dalam di jalan Allah ya kecuali kita makanan ini siapa sih gelem kau ambilan, kita kan bukan niat infak ya. Tapi kalau niat memberi itu kita harus suka barang itu. Kita saja nggak mau dikasih orang lain, ya dikasih dalam artian siapa sih ngambil silakan ya tidak apa-apa. Tapi dalam kategori niat diinfak untuk di jalan Allah itu tidak tepat sesuai dengan surah Ali Imran ayat 92. Kalau kita memberi sesuatu kepada orang, kita juga harus suka barang itu. Dalam pada itu Nabi SAW telah memberikan kriteria hewan yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan kurban. Ada 4 yang tidak memenuhi syarat. Bersabda Nabi SAW 4 binatang yang tidak boleh dijadikan binatang kurban, yaitu 1. Yang buta lagi jelas kebutaannya, yang sakit lagi jelas sakitnya, yang pincang lagi jelas pincangnya, dan yang keempat binatang kurus kering yang tidak bersih. Ibaratnya ya tidak bersih itu hewannya kelihatan jorok, tak bagus dan sebagainya itu, sehingga orang yang makan pun ada perasaan tidak nyaman ya. Jadi 4 ini yang memang sudah disebutkan jelas oleh Rasulullah, hewan yang tidak boleh dijadikan kurban, yaitu hewan yang buta, jelas kebutaannya ya. Ini gampang dilihat, kalau ini kelihatan reaksinya matanya kayak apa. Kemudian yang sakit lagi jelas sakitnya, yang pincang lagi jelas pincangnya. Ada pertanyaan, kenapa Pak? Wong pincang aja kan sama, dagingnya sama. Artinya Rasulullah itu dalam berkurban itu memberikan kriteria yang bagus sudah dipersembahkan untuk kurban itu. Kurban itu kambing itu pincang wis gak wis daripada nggak payu loh. Iya kan? Kurban kok daripada nggak payu gimana? Ini memang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi 4 hewan itu, maka panitia kalau nanti membeli hewan kurban diperiksa waktu beli, diperiksa waktu datang dikirim. Ada kejadian di suatu tempat dikirim ternyata tidak sesuai dengan yang dipesan, hati-hati. Karena kadang-kadang ada oknum ya, oknum itu yang mengambil kesempatan dalam kesempatan orang banyak mencari sapi gini kan, banyak sapi kambing cari sapi. Nah, nanti tiba-tiba datangnya malam-malam jam 12, kira-kira orang sudah banyak tidur dikirim Pak. Ya saya tidak bersuudzon ya, tapi pernah terjadi kejadian seperti itu, maka kita harus waspada. Karena apa? Panitia ini kan amanah para jamaah, amanah umat. Ya tentu diusahakan yang sebaik mungkin, sesar'i mungkin kan seperti itu. Nah itu kriteria tentang fisik binatang. Yang kedua, kriteria berkaitan dengan umur binatang. Berapa umur binatang yang bisa dijadikan kurban? Untuk hewan unta yang disembelih itu paling tidak sudah berumur 5 tahun. Untuk sapi paling tidak telah berumur 2 tahun. Dan untuk kambing paling tidak telah berumur 1 tahun. Itulah yang disebut dengan musinnah. Orang Jawa bilang kowel. Kowel, orang Jawa bilang kowel. Dari hadis Rasulullah dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu sembelih sebagai binatang kurban kecuali yang telah musinnah. Musinnah itu kowel. Jika kamu sukar memperolehnya maka sembelihlah kambing yang masih muda. Jadi itu alternatif. Secara maksimal nggak dapat ya tidak apa-apa. Kalau sudah dicari maksimal tidak menemukannya ya tidak apa-apa dengan kambing yang lebih muda, karena ada keterangan yang sudah saya share seperti itu. Jadi ada Islam itu tidak patok bangkrong Pak ya. Jadi ada namanya rukhsah, keringanan. Kalau sudah cari tidak dapat ya sudah, semaksimal mungkin apa yang didapat. Bapak Ibu sudah haji, sudah umrah ya, ada yang sudah beberapa kali haji mungkin pernah sempat lihat di hewan yang dipotong untuk dam? Belum pernah ya? Ya tidak suudzon, tapi kadang-kadang kejadian ada dam itu kambingnya sebesar kucing-kucing agak besar begitu ya. Wallahu a'lam memenuhi syarat atau tidak. Yang bapak ibu yang haji membayar dam gak salah, sudah dibayar dengan
nilai dam itu, pelaksananya itu yang tidak amanah. Tapi tidak mudah juga di sana cari kambing sekian ribu orang jamaah haji untuk dam itu juga tidak mudah, ya. Itu ada teman saya yang satu jamaah melihat langsung ada 2 orang menyaksikan pemotongan, tidak semua perwakilan. Katanya cerita saya gak tumek kodlok hewan yang dipakai untuk dam. Ya sudah, tidak apa-apa, kita kan sudah melaksanakan perkara yang diberi amanah. Mungkin tidak dapat yang bagus, ya itu udah bukan urusan kita lagi. Bapak Ibu sekalian, kemudian jumlah hewan untuk berkurban. Jumlah hewan untuk berkurban. Seseorang yang dianggap telah cukup ibadah kurban dengan menyembelih seekor kambing, hal itu telah disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, yang berbunyi dari Jundud bin Sufyah, ia berkata, saya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Idul Adha. Setelah sholat bersama orang banyak, beliau melihat seekor kambing yang sudah disembelih. Kemudian beliau bersabda sebagai peringatan, barang siapa yang menyembelih kurban sebelum melaksanakan sholat, hendaklah menyembelih seekor kambing sebagai gantinya. Dan barang siapa yang belum menyembelih, hendaknya dalam menyembelih mendasarkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya hewan yang disembelih sebelum sholat id dihukumi bukan kurban, maka kurban itu dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Tapi hari nanti Idul Adha itu insya Allah hari Jumat. Iya, mungkin banyak yang hari Sabtu motongnya itu karena ada Jumatan, nanti terpotong waktu. Nah, yang berikutnya, binatang unta, sapi, kerbau 1 ekor dari binatang tersebut mencukupi untuk berkurban 7 orang. Hal itu berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmizi. Dari Jabir berkata, pada tahun perjanjian Hudaibiyah kami menyembelih kurban bersama Nabi, seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim. Keterangan berkurban seekor hewan kurban untuk seorang diri adalah merupakan ketentuan minimum. Jadi Bapak Ibu, ini juga jangan dijadikan syarat mutlak. Memang kita paling tidak 7 orang 1 sapi. Tapi kalau 1 orang menyembelih 1 sapi juga tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Misalnya kok kelebihan rezeki, sudah saya tahun ini menyembelih 2 ekor sapi karena kebetulan kok keuntungan banyak usahanya, boleh. Nanti berpatok bangkrong pokoknya sapi wong pitu, ya, jangan. Lebih baik memberikan kepada Allah itu lebih utama kalau seperti itu. Nah, keterangan berkurban dengan seekor kurban dengan seorang diri adalah merupakan ketentuan minimum. Seseorang yang mampu berkurban lebih dari 1 ekor dan masyarakat sangat membutuhkannya, itu lebih baik. Jangan patok bangkrong Pak Bu ya. Nek jenengan pun saya ngapunten rizkine ya cukup untuk 1 ekor kambing atau sapi untuk 7 ekor orang, tidak apa-apa. Tapi barangkali di antara jamaah ini yang barangkali tebunya kemarin hasilnya berapa truk, wah, alhamdulillah rasa syukur aku tak kurban sapi loro tak delenek tedu misalnya, gak apa-apa, ya. Jangan patok bangkrong, wah aku kurban wong 7 lah cukup tak sapi. Iya, itu masyarakat umum ya. Ya Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak SBY sapi 1 besar untuk 1 orang gitu ya. Ya wallah alam, itu sebagai kapasitas pribadi insyaallah itu ya. Jadi Bapak Ibu seperti itu ketentuan 1 untuk 1 ekor kambing, 7 orang untuk 1 ekor sapi, itu ketentuan minimum ya. Nek jenengan cukupi untuk itu ya tidak apa-apa, sudah mencukupi. Tapi barangkali di antara jamaah ini yang kebun tebunya ini mari dipanen kok api-api iki kok nek gak keluar sekian ton wis ketok di depan mata, sekarang sudah waktunya musim giling. Ya ojo sapi 1 untuk 7 orang. Ya iki kurban dari saya dan keluarga saya, tukono sapi limosin sing regane 100 juta. Misalnya begitu Pak ya. Begitu Pak ya. Ojo medit-medit kanggo pangeran. Taat kepada Allah, begitu maksudnya. Tapi bukan berarti kalau memang kemampuan kita segitu ya sudah, tidak apa-apa. Waktu penyembelihan kurban Bapak Ibu ini ada sedikit perbedaan ya. Waktu penyembelihan kurban itu kan 1 hari Idul Adha dan hari tasyrik ya. Hari tasyrik itu ada berapa? Ada 3, 11, 12, 13. Itu yang diambil oleh tarjih. Ada yang berpendapat sampai 11 dan 12 saja, tidak sampai 4 hari sampai hari ke-13. Tapi yang rajih, yang kuat berdasarkan tarjih yaitu
1 hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Nanti dilihat di situ, di yang saya share itu ada, saya lompatin. Nah, orang yang berhak menyembelih binatang kurban, sebetulnya yang paling afdal menyembelih binatang kurban itu adalah orang yang kurban, ya. Tapi kalau saya motong ayam aja nggak tegen ya, ya, nggak tegen lihat darahnya itu loh. Ya cukup diwakilkan kepada orang menyembelih. Tapi itu afdol Bapak Ibu. Rasulullah memotong dengan tangan beliau sendiri. Ya. Tapi kalau tidak tegen ya jangan dipaksakan. Motong sapi nanti nggak salah banget garu-garuan ya. Karena tidak semua orang tahan lihat darah itu Bapak Ibu. Ya. Hanya orang yang tegen. Jadi sebaiknya kalau mampu dipotong sendiri. Atau misalnya perwakilan 7 orang jamaah ini, kurbannya si fulan ya, si A, si B, si C, tak pakili si A yang motong, bagus ya. Tapi sing wani motong temenan ya, sing iso syar'i ya. Jangan asal orang sembarang suruh potong nanti. Karena apa sih, motong itu berkaitan dua hal. Satu sisi dari keabsahan syar'i, sisi kedua jangan sampai menganiaya binatang, lebih cepat mati lebih baik. Dari segi kebinatangan biar tidak tersiksa lama, itu penting. Tuh. Nah, penyembelihan hewan kurban sudah ya, syarat penyembelihan nggak usah saya bahas, nanti dibahas syarat penyembelihan dan sebagainya. Nah, pembagian daging kurban, Bapak Ibu, sahibul kurban dan keluarganya diperbolehkan makan daging kurban. Al-Hajj ayat 36. Ada kebagian masyarakat berpendapat orang yang berkurban tidak boleh makan daging kurbannya, termasuk orang akikah. Tidak ada ketentuan itu. Daging kurban itu setelah hewan itu roboh maka makanlah sebagian dan bagikan kepada orang yang meminta maupun yang tidak meminta. Itu setelah hewan itu roboh. Jadi Al-Hajj ayat 36 terjemahnya maka apabila telah roboh atau mati hewan kurban itu, makanlah sebagian dan berilah orang yang baik meminta maupun tidak meminta. Jadi kurban itu diberikan kepada jamaah, boleh nggak boleh? Dia nggak miskin Pak, boleh ya. Ini beda dengan zakat ya. Ya misalnya ini, wah dia itu sering ngisi, wah kok dikirim daging aku. Dia sering ngisi di teduh misalnya, dikirim boleh ya. Misalnya begitu, boleh. Tidak meminta maupun yang meminta. Tapi tentu prioritaskan dikasih orang-orang yang betul membutuhkan. Orang nggak boleh. Jadi orang yang tidak meminta maupun orang yang meminta-minta. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berkurban boleh makan daging kurbannya, tidak pamali. Pamali itu bahasa Jawa Pak ya? Apa pamali itu? Syirian. Bukan, boleh malah ayat surah Al-Hajj ayat 36. Oke. Anjuran bagi orang yang berkurban ini ikhtilaf ya. Masalah potong kuku, potong rambut gak usah saya bahas ya. Yang dipotong, yang tidak boleh dipotong itu kuku yang berkurban atau kuku hewannya, saya kira sudah tahu ikhtilaf itu, gak usah saya bahas itu. Yang penting nggak begitu Pak. Yang penting kurban ikhlas wis. Gak usah bahas barang-barang yang begitu yang masih ikhtilaf. Nah, saya sampai di situ Pak. Nanti ada beberapa permasalahan dimulai halaman 15 itu tentang kurban yang sudah saya share itu. Sementara begitu Bapak Ibu, sudah pukul 22, mungkin ada hal-hal yang disampaikan, monggo. Kalau saya mampu saya jawab, kalau nggak mampu ya paling saya menyadari ilmu saya sangat terbatas, monggo. Ada Ibu? Monggo silakan Pak. Oh iya. Beberapa tahun yang lalu ada yang protes. Baik. Hewan kurban itu tidak disyaratkan laki-laki. Ada ulama berpendapat, tapi pendapat ulama itu untuk mempermudah. Tarji berpendapat hewan untuk kurban jantan maupun laki-laki boleh, tidak ada masalah. Sorry, jantan maupun betina, sorry. Jantan ya berarti nggak ngantuk. Jantan maupun betina sama. Nah, iya siharat yang jadi begini. Tentu di suatu daerah punya kondisional Pak ya. Kalau sapi populasinya banyak ya tidak apa-apa. Tapi kalau populasinya sapi itu sedikit lebih diutamakan yang jantan yang dipotong karena biar itu hanya masalah kearifan lokal itu. Tapi tidak ada ketentuan yang wajib jantan itu, tidak ada. Ya. Bahkan Allah sendiri yang mengatakan yang dinilai itu bukan hewannya kok,
tapi ketakwaan kamulah yang dinilai itu, sehingga tidak usah lagi berdebat jantan atau betina. Ya, kalau yang lain tidak mau, panitia yang lain tidak mau menerima kurban sapi betina, kirim ke Teduh, begitu ya Pak ya. Ya, ya gitu kan ya. Tidak ada masalah ya, karena yang dinilai itu bukan itu sebetulnya. Jadi dan Rasulullah maupun ayat tidak menegaskan dengan tegas harus jantan. Hanya memang ada ulama yang berpendapat harus jantan itu karena khawatir populasi sapi akan lebih berkurang kalau betina banyak yang dipotong. Nah itu kearifan lokal. Tapi tidak ada ketentuan yang menyatakan tidak syah berkurban dengan hewan betina. Seperti itu. Ya, monggo, tidak ada masalah. Kalau memang hewan jantan lebih mahal dari betina, wis cukup sing betina ya bener murah dagingnya akeh, nggak apa-apa. Betina lebih murah tapi dagingnya lebih besar, kan manfaatnya untuk masyarakat, bukan untuk yang kurban. Kurban bukan aku ndelek si murah lah, itu beda persoalannya ya. Dengan harga yang sama kalau dibelikan betina lebih besar daripada jantan misalnya, udah masalah. Biar orang lebih banyak yang mendapat kemanfaatan. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang lain, ibu-ibu. Monggo Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bagi yang bernazar kita wajib. Apakah boleh makan? Baik. Kalau nazarnya kurban nazar, apakah boleh makan dagingnya? Sepanjang tidak dibatasi boleh, Pak. Aku nazar motong kurban, terus aku gak mangan dagingmu tak kekno wong kabeh. Lah itu nazar, masuk bagian nazarnya ya. Tapi kalau tidak ya sudah, jangan menyiksa diri dengan ketentuan yang tidak syarih, tidak tegas. Ya. Tidak apa-apa Pak, insya Allah tidak ada masalah. Wong nazar kok mangan? Loh, aku kan nazar motong kurban, gak nazar gak mangan, gitu kan ya. Itu akal-akalannya seperti itu. Tapi insya Allah tidak masalah Pak ya. Insya Allah tidak masalah. Nah saya ibu-ibu, tapi kalau ibu-ibu di sini insya Allah sudah paham semua. Di suatu tempat ada kalanya ibu-ibu itu agak menggunakan asas praktis. Kurbannya ada beberapa ekor kambing. Ini di suatu tempat ya, saya nggak usah sebutkan ya. Ada kurban misalnya 7 ekor kambing misalnya. Sapi itu arang-arang loh Pak di masjid-masjid yang tidak besar Pak ya. Ada masjid besar aja saya lihat hanya ada kambing sekian dan sebagainya. Beda dengan alhamdulillah masjid-masjid kita itu agak tertib ya. Insya Allah kalau nyolong pupu tau Pak ya. Kalau penyembelihan itu kita itu tertib, tidak ada yang ngambil daging seenaknya, tidak ada pengawasan, insya Allah tertib. Di sebuah tempat tuh ngambil sendiri-sendiri, wah bahaya kalau begini ceritanya. Nah kadang-kadang ada oknum ya, karena yang kurban itu ada 7 ekor kambing misalnya, ibu-ibu rese ngomong, Pak panitia dipotong sore kanggo sarapan wong sing ape kurban le piye. Kalau yang kambing itu amanah orang nggak boleh dong, kecuali panitia beli kambing sendiri untuk panitia makan ya boleh. Ada Pak kejadian seperti itu, saya pernah nemui. Karena ini asas manfaat, tapi tidak boleh yang dipotong sebelum sholat Idul Adha itu tidak dihukumi sebagai kurban yang syariat itu. Kalau ini amanah orang kan masalah. Kecuali teduh tuku dewe siji kambing khusus ini kanggo panitia sarapan, ya tidak apa-apa kalau begitu. Tapi kalau amanah orang jangan. Insya Allah kalau kita sudah paham itu semuanya, ya. Yo biarlah bapak-bapak makan tempe penyet sarapannya kan tidak apa-apa Pak ya. Gitu seperti itu. Jadi karena ini amanah orang, ya. Kalau tidak kan ya termasuk panitia kurban itu harus berani ambil resiko loh Pak ya. Ini amanah orang. Kalau orang sudah bayar penuh ternyata nggak sesuai, ya panitia harus turun tangan. Karena apa? Ini amanah. Misalnya dijual, penjualnya nggak amanah gitu loh Pak. Itu kan ada kejadian seperti itu. Hati-hati Pak, nanti kalau dikirim tengah malam jam 12 Pak panitia sudah pada tidur, tinggal 1-2 orang yang jaga. Ya orang-orang ngantuk gak ngopeni, pincang ngopo ora jangan gitu ya. Hati-hati. Ini saya bukan buat suudzon, tapi panitia harus waspada. Karena kadang-kadang ada oknum ya yang memanfaatkan seperti ini, padahal ini adalah amanah umat. Ada yang lain ibu-ibu monggo? Ada pertanyaan? Baik Bapak Ibu ya, saya kira cukup. Nanti masih ada kegiatan lagi setelah ini. Bapak-bapak juga ada yang hadir di sana. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih lengkap lagi silakan dibaca materi yang di-share itu.
Ini materi yang terulang setiap tahun, tapi apa, mudah-mudahan memberikan pemahaman kita lebih, dan kalau ada orang tanya kita juga bisa menjawabnya. Ada pertanyaan, Pak, kulit kurban itu boleh nggak dijual? Tidak boleh ya. Tapi kulit itu kalau dikasihkan, terserah orang yang menerima diapain kan. Sebetulnya kulit itu dibagi bersama-sama daging harusnya. Ya, harusnya begitu. Tapi kan tidak semua orang bisa mau kulit dan bisa masak kulit loh Pak, Bu. Maka seandainya bijaksana, ada panitia kurban, kulit ini diserahkan kepada salah satu terserah kamu untuk apa, mau disamak untuk beduk atau apa, terserahlah. Misalnya itu sudah menjadi domain orang yang menerima, bukan panitia. Kalau panitia nggak boleh menjual untuk operasional, maka panitia harusnya sudah menganggarkan operasional dari nilai kurban itu. Misalnya sapi sekian, itu sudah termasuk biaya operasional. Ya, kalau ada yang protes ya sampai potong dewe ini sampai beteti dewe kan itu ya. Sekarang 500.000 Pak ya satu sapi sekarang ya. 500 itu operasionalnya, beteti barang itu sapi itu. Itu pun hanya sampai sebatas nguliti sama yang bagi tetap kita yang memotong kecil-kecil ya kan. Ya biasa Pak, itu profesional itu mahal harganya Pak. Ya. Kalau kita tidak profesional, dipotong sendiri, sendiri, satu sapi berapa jam coba? Kalau profesional, satu sapi berapa selesai. Waktu juga menentukan. Ini zaman-zaman praktis dan juga memberi penghasilan orang profesional itu tidak ada masalah seperti itu. Cukup Bapak Ibu nggih? Cukup nggih? Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan rizki kepada kita. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa berkorban. Kalau toh tahun ini belum, mudah-mudahan tahun depan Allah memberikan kesempatan kita berkorban. Dan mudah-mudahan ini bagian daripada wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang 4 menit matahari terbit.